أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kesempatan pagi hari ini mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya sebatas kiasan bibir, tetapi bersyukur dengan hati yang betul-betul sadar, hati yang betul-betul merasakan bahwa nikmat yang sedang kita terima, yang telah kita terima di masa lalu, maupun nikmat yang akan kita terima di masa yang akan datang, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat di mana kita bisa menjalankan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Ini adalah suatu anugerah dari Allah. Sebab kalau bukan karena takdir dan izin dari Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah. Kalau bukan karena izin dari Allah, bukan karena takdir dari Allah, kita tidak akan sanggup menjalankan ibadah. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kemudian Allah mampukan kita untuk senantiasa memanfaatkan umur tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat teriring salam semoga senantiasa tetap tercurah terlimpah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga tercintanya, para sahabat yang setia mendampinginya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi warisnya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tersebut sampai pula kepada kita semua, sehingga
kita diistiqomahkan ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peta perjalanan ibadah kita, di mana ketika kita ingin beribadah kepada Allah, hati kita ingin beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus diawali dengan aqabatul ilmi wal ma'rifah. Harus diawali dengan ilmu dan pengenalan kepada Allah, supaya ibadah kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati aqabatul ilmi wal ma'rifah, maka kita juga harus melanjutkan perjalanan ibadah kita dengan aqabatut taubah, dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, taubat adalah pintu gerbang menuju kepada Allah, barulah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah memasuki pintu gerbangnya yaitu taubat, maka barulah kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak melalui pintu taubat, hati kita kotor, maka kita selamanya tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Lahiriah kita bisa jadi sholat, lahiriah kita bisa jadi puasa, bisa jadi bersedekah, tapi kalau hatinya kotor penuh dengan penyakit hati, maka amal-amal itu rusak di hadapan Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat kita menjalankan proses-proses ibadah, maka kita juga harus mengetahui bahwa dalam menjalankan ibadah kita tidak serta-merta mulus, akan senantiasa ada gangguan-gangguan, akan senantiasa ada hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di antara yang bisa mengganggu ibadah kita adalah dunia, di mana hati kita seringkali terpaut oleh kesenangan dunia, orientasinya hanya kepada dunia hingga melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati terhadap dunia. Yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam proses perjalanan ibadah kita akan ada pengganggu yang kedua. Apa pengganggu yang kedua? Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidinnya, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Jadi dalam menjalankan ibadah kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan gangguan dari hawa nafsu kita. Uniknya Bapak Ibu sekalian, hawa nafsu kita ini adalah musuh terbesar kita, tetapi sekaligus musuh itu ada di dalam diri kita. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "A'da aduwika ma baina janbaik." Musuh terbesarmu adalah apa yang berada di antara dua lambungmu. Itulah hawa nafsu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira hawa nafsu kita hari ini, pagi hari ini, mengarahkan kita untuk duduk ngaji atau pulang ke rumah kemudian tidur? Hawa nafsu kita, kalau hawa nafsu yang sudah ditempa pasti keinginannya akan ngaji. Tapi kalau hawa nafsu yang tidak ditempa, maka keinginannya apa? Pulang kemudian tidur. Apalagi sekarang subuhnya lebih awal, jadi bisa tidur lebih panjang. Betul Pak? Kita bisa hadir di sini
itu karena perjuangan melawan hawa nafsu kita. Kalau kita tidak melawan hawa nafsu kita, maka kita akan memilih untuk tidur setelah subuh. Nah, maka inilah gangguan-gangguan yang akan senantiasa merongrong kepada proses ibadah kita. Jadi dalam menjalankan proses ibadah kita tidak akan pernah lepas dari gangguan hawa nafsu. Kenapa? Sebab hawa nafsu itu adalah musuh terbesar, dan musuh terbesar itu ada di dalam diri kita. Imam Al-Ghazali mengibaratkan Bapak Ibu sekalian bahwa hawa nafsu ini ibarat perampok pencuri yang ada di rumah. Kita sedang berada di rumah, ada pencuri di rumah kita. Tidak pernah keluar pencuri itu, tapi tidak ketahuan. Kira-kira bagaimana kalau kita melihat analogi tersebut? Pencuri yang berada di rumah kita, tapi kita tidak sadar bahwa ada pencuri. Bahaya atau tidak? Super bahaya. Dirasa aman saja, padahal membahayakan diri. Begitupun juga dengan ibadah kita. Ibadah kita akan selalu dirongrong oleh hawa nafsu kita. Akan selalu ada pencuri, akan selalu ada perampok dalam ibadah kita yang merusak ibadah kita, sehingga menjadi bahaya untuk diri kita. Seolah-olah kita sedang beribadah, tetapi kenyataannya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pergerakan hawa nafsu. Keunikan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hawa nafsu itu adalah musuh, tapi musuhnya dicintai oleh diri kita. Betul atau tidak? Ini Imam Al-Ghazali luar biasa menyampaikan kepada kita, memberikan perumpamaan. Hawa nafsu itu adalah musuh, tapi musuhnya adalah musuh yang dicintai oleh kita. Kalau kita membayangkan sesuatu yang kita cintai itu, seringkali kita berdamai dengan dia. Betul atau tidak? Kalau kita cinta kepada seseorang, kalau kita cinta kepada sesuatu, pasti kita akan berbuat baik kepada orang tersebut. Kita akan merawat sesuatu tersebut. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, apapun yang menjadi keinginan orang yang kita cintai, maka kita akan menurutinya. Betul atau betul? Di satu sisi nafsu itu adalah yang dicintai, tapi di saat yang sama nafsu itu adalah musuh bagi kita. Apa maksudnya? Seringkali keinginan kita, keinginan nafsu kita adalah kepada keburukan, kepada sesuatu hal yang membahayakan. Tetapi yang sesuatu hal yang membahayakan itu harus kita jauhi, sebab akan membahayakan diri kita sendiri. Pantas Imam Al-Ghazali menyebutkan kalau nafsu itu adalah musuh, tapi musuhnya sangat kita cintai. Susah. Bagaimana kita bisa membayangkan seorang musuh, tapi musuh itu kita cintai? Dilema. Betul Pak? Pasti dilema. Mau dilawan, ya sayang karena cinta. Tidak dilawan, musuh. Bagaimana jadi? Nah, maka pantas kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa musuh itu adalah nafsu itu adalah musuh yang dicintai. Maka harus berkorban, Bapak Ibu sekalian. Harus berkorban, harus berjuang kita melawan hawa nafsu kita. Nabi SAW menyampaikan dulu ketika setelah perang Badar. Perang Badar itu kalau dalam sejarah Islam adalah salah satu perang terdahsyat, terhebat yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, perang Badar itu kaum muslimin jumlahnya hanya 313, sedangkan kaum kafirin jumlahnya hampir 1000 orang. Kira-kira 300 lawan 1000. Kalau secara hitungan matematik, kira-kira menang mana Pak? Ya pasti menang 300. Secara hitungan matematik 300 lawan 1000, pasti yang menang adalah yang 300 lawan 1000.
Pasti yang 1000 yang menang. Yang 300 pasti yang kalah. Hitung-hitungannya, perbandingannya 1 berbanding 3. Kalau bapak-bapak dikeroyok orang oleh 3 orang, kira-kira menang atau kalah kira-kira? Kita berperang 1 lawan 3, kira-kira menang atau kalah? 1 lawan 1 saja belum tentu menang itu ya, apalagi 1 lawan 3. Secara hitungan matematis pasti akan kalah. Tetapi pada perang tersebut Allah bantu, Allah gerakan pasukan-pasukan dari yang goib, sehingga perang Badar itu menjadi kemenangan untuk kaum muslimin. Setelah perang Badar, Bapak-Ibu sekalian, 1 lawan 3 tersebut, Nabi SAW kemudian berdiri di tengah-tengah para sahabat, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat kaget. Wahai para sahabat, kita kembali dari perang kecil kepada perang yang besar. Para sahabat kaget luar biasa. Ya Rasulullah, apakah akan ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini? Para sahabat membayangkan ini saja 1 lawan 3. Apakah mungkin nanti 1 lawan 5 atau 1 lawan 10? Itu yang dibayangkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Rasulullah kemudian menjawab, perang yang paling besar adalah jihadun nafsi. Perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Itu perang yang paling besar. Kenapa itu disebut perang yang paling besar? Sebab tadi kepada hawa nafsu kita harus memerangi, tetapi di sisi yang lain hawa nafsu itu akan kita senangi. Musuh tapi dicintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jihad nafsi itu adalah jihad yang paling besar? Sebab kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan diri kita selama-lamanya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Tidak peduli kita sedang maksiat, tidak peduli kita sedang beribadah, kita harus tetap melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ada di dalam diri kita. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula ada musuh yang senantiasa mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau kita berhenti perang melawan nafsu di usia 40, misalnya kita berhenti melawan hawa nafsu, maka setelah 40 ke sana hawa nafsu akan terus merongrong ibadah kita, dan ibadah kita akan tercampuri oleh keinginan nafsu. Ketika tercampuri oleh keinginan nafsu, maka akan batal ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita semua bahwa nafsu itu bukan hanya merongrong kepada orang yang maksiat, tapi nafsu juga akan merongrong, akan mengganggu kepada orang yang taat, yang ibadah kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, hadzun nafsi fi tha'ah sirrun khafiyyun wa halquha fil ma'siyah zahirun jaliyyun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, pergerakan nafsu kita, gerak-gerik hawa nafsu kita kalau dalam kemaksiatan itu zahirun jaliyun, jelas dan nampak. Kalau orang bermaksiat, pergerakan nafsunya kelihatan. Orang bermaksiat misalnya mencuri, kelihatan jelas bahwa itu adalah pergerakan nafsu. Lahiriahnya dia mencuri, pasti nafsunya dirinya tergoda oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau kepada kemaksiatan sudah nampak jelas, tidak akan ragu orang mencuri, membunuh, ghibah dan lain sebagainya, pasti nampak dalam jawarih kita, dalam lahiriah kita. Tetapi yang sulit Bapak Ibu sekalian, ketika pergerakan nafsu itu merongrong kepada orang yang taat, yang ahli ibadah.
Kata Syekh Ibnu Athaillah, ahadun nafsi fi ta'ah sirrun khafiyyun. Pergerakan gerak-gerik hawa nafsu kepada orang yang taat atau dalam ketaatan itu sifatnya sirrun khafiyyun. Sirrun khafiyyun. Sirrun itu apa? Rahasia tersembunyi. Khafiyyun samar. Sudah rahasia ditambah samar. Kira-kira mudah atau sulit mencarinya? Ibarat kita sedang berada di hutan, dan di hutan itu, di tengah-tengah hutan itu ada ular hijau. Ular hijau kan kadang-kadang sulit mencarinya ya Pak ya. Sulit mencarinya, ditambah samar, mirip seperti daun. Ternyata jadi sudah rahasia ditambah samar, makin sulit lagi. Maka mendeteksi pergerakan nafsu ini sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Harus hati-hati, harus super hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau tidak maka akan rusak ibadah kita. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nafsu menumpang dalam ibadah kita, maka nafsu itu akan memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Jadi kalau kita rajin ibadah, bagi ahli ibadah, nafsu itu menyuruhnya untuk beribadah. Tapi di balik ibadah itu akan ada pengaruh-pengaruh negatif dari hawa nafsu. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rajin ibadah, rajin sholat ke masjid, sholat berjamaah, maka si nafsu akan menyuruh kepada kita supaya tambah rajin sholat berjamaah. Kata nafsu, ayo berjamaah, tambah rajin. Kata nafsu diselipi supaya engkau dianggap sebagai orang soleh. Nah, dirasa seperti kebaikan saja, padahal di balik itu semua hawa nafsu berupaya supaya mengganggu, merusak ibadah kita. Ketika kepada orang yang rajin sedekah, hawa nafsu menyampaikan, ayo sedekah yang rajin, yang banyak, yang sering. Di masjid ini, ayo sedekah lagi. Di masjid sana, ayo sedekah lagi. Di majelis ini, di majelis sana, ayo sedekah yang rajin. Tetapi di balik itu si hawa nafsu membisikkan kepada dirinya supaya engkau dianggap sebagai orang yang dermawan. Jadi nyuruhnya ibadah atau maksiat kepada orang yang takut? Nyuruh ibadah. Begitupun juga kepada orang yang senangnya jihad fisabilillah. Mau itu sebagai pengajar, mau itu sebagai profesi-profesi yang lainnya yang diniatkan berjuang di jalan Allah. Kata hawa nafsu, ayo berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai aja menjemput engkau. Kata si nafsu, ayo berjuang terus-terusan. Tapi pergerakan hawa nafsu itu menyuruh kepada orang yang senang jihad itu supaya engkau dianggap sebagai pahlawan, supaya engkau dianggap sebagai fisabilillah, syuhada fisabilillah. Lupa niat karena Allahnya. Niatnya berbelok, yang asalnya niat karena Allah, tapi karena ada pergerakan nafsu berubah niatnya supaya dianggap sebagai orang soleh, supaya dianggap sebagai orang dermawan, supaya dianggap sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi yang dicari bukan lagi karunia dari Allah, bukan lagi pahala dari Allah, tapi penghargaan, pengakuan dari manusia. Ini pergerakan hawa nafsu dalam ketaatan, maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Harus hati-hati kepada pergerakan nafsu, sebab kapanpun dan dimanapun, baik dalam ketaatan, apalagi dalam kemaksiatan, maka nafsu itu akan selalu merongrong kepada kita. Maka lantas kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap godaan yang ini, sebab nafsu itu adalah bagian daripada godaan terbesar bagi hawa nafsu, bagi diri kita, bagi ibadah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hawa nafsu ini adalah sumber daripada kemaksiatan. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya menyampaikan
aslu kulli maksiatin ar-ridha 'anil nafs. Jadi pangkal dari seluruh kemaksiatan, baik kemaksiatan yang lahir maupun kemaksiatan yang batin. Kemaksiatan yang lahir bagaimana? Yang zahir. Kemaksiatan yang zahir seperti tadi, mencuri, ghibah, apalagi membunuh dan lain sebagainya, itu kemaksiatan yang zahir. Termasuk kemaksiatan yang batin. Kemaksiatan yang batin itu apa? Riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain, hasud, iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Itu kemaksiatan batin. Aslu kulli maksiatin, pangkal dari seluruh kemaksiatan, baik kemaksiatan lahir maupun kemaksiatan batin, adalah ar-ridha 'anil nafsi, adalah adanya keridhaan kita terhadap hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita sudah ridho kepada hawa nafsu kita sendiri, kata nafsu, ayo kamu jangan sholat, ikut, siap. Ayo kamu tidak usah ke masjid, siap. Kata nafsu. Kan nafsu itu memerintahkannya kepada kejelekan. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbik." Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkannya kepada kejelekan. Jadi kalau kita ridho kepada nafsu, maka kita akan terus-menerus ada dalam kejelekan. Maka jangan sekali-kali kita ridho kepada hawa nafsu kita, sebab sekali saja kita ridho kepada hawa nafsu kita, maka kita akan turut kepada hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita sudah turut kepada hawa nafsu kita sendiri, maka kita akan terjerumus ke dalam keburukan. Maka tidak boleh ridho kepada hawa nafsu. Dalam keterangan yang lain, Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu sekalian, beruntung bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan dan akal dan hatinya sebagai raja. Sebaliknya, celakalah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, di sisi yang lain akal dan hatinya dijadikan sebagai tawanan. Jadi kalau hawa nafsu kita yang sudah menjadi raja di dalam hati kita, maka seluruh perintah nafsu itu akan kita ikuti. Kata Nabi, celakalah bagi orang yang menjadikan nafsu sebagai raja dan hatinya menjadi tawanannya. Artinya apa? Hati dan akal pikirannya dikalahkan oleh kehendak nafsunya. Kalau melihat hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara umum kebanyakan manusia selamat atau celaka? Celaka. Karena banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai raja. Bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Ayat. Sindiran Allah dalam Al-Qur'an, apakah kalian melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Hawa nafsu dijadikan Tuhan bagi dirinya, artinya hawa nafsu itu dituruti oleh dirinya, hawa nafsu itu ditaati oleh dirinya. Apa yang menjadi perintah hawa nafsu itu dilaksanakan dengan senang hati oleh dirinya. Itulah gambaran bagi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai rajanya. Maka pantas kalau Nabi SAW menyampaikan, celakalah bagi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai rajanya, sementara akal dan hatinya menjadi tawanan. Tapi beruntung bagi orang yang menjadikan akal dan hatinya sebagai raja, sementara nafsunya dijadikan sebagai tawanan. Kalau nafsu menjadi tawanan, kira-kira nafsunya terbatas atau tidak, Pak? Dibatasi atau tidak? Namanya juga tawanan. Tawanan itu tidak bebas ke sana kemari, terbatas. Makan terbatas, makanan tahanan terbatas, nggak bisa pesan pizza, nggak bisa, susah kalau tahanan terbatas. Apa-apa terbatas, pergerakannya terbatas, tidak bisa jalan-jalan tahanan, harus berada di lingkungan tersebut.
Nah, kalau kita menjadikan hawa nafsu sebagai tawanan, sebagai tahanan, maka kita membatasi pergerakan hawa nafsu tersebut. Menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai tawanan artinya kita tidak membebaskan, tidak meliarkan hawa nafsu tersebut. Nah, maka para ulama menyampaikan hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh, karena selama kita hidup, maka selama itu pula hawa nafsu akan selalu berada di dalam diri kita. Maka yang harus dilakukan adalah memanage, melatih hawa nafsu tersebut. Melatih hawa nafsu tersebut supaya menjadi jinak. Karena hawa nafsu itu ibarat binatang buas. Ibarat binatang buas. Kalau tidak dilatih dengan latihan yang serius, tidak dilatih dengan latihan yang panjang, maka akan sulit menjinakkan hewan buas tersebut. Hawa nafsu pun begitu. Kalau kita tidak melatih hawa nafsu itu, maka hawa nafsu itu akan menjadi buas, semakin buas, semakin buas. Maka kita tidak bisa membunuh hawa nafsu itu, melainkan yang bisa kita lakukan adalah memanage, membina, mengasuh, mengurus hawa nafsu tersebut, melatih hawa nafsu tersebut supaya menjadi jinak. Kalau hawa nafsu sudah menjadi jinak, yang asalnya nafsunya ammarah, memerintah